Pada suatu ketika, seorang pembuat mainan membuat 25 prajurit dari sepotong kaleng. Mereka semua membawa senapan, semua tampak tegap dan mengenakan seragam indah berwarna merah dan biru. Akhirnya, saat membuat si prajurit terakhir, bahan kalengnya tidak cukup. Si prajin hanya punya cukup untuk memberi si prajurit terakhir satu kaki. Tapi si prajurit tak keberatan, ia sangat bangga karena berbeda. Dan bangga hanya mempunyai satu kaki saja. Ia berdiri tegak, membawa senapan, menatap tegak lurus, berseragam merah biru cerah. Si prajin menaruh semua 25 prajurit itu rapat-rapat dalam kotak. Lalu, dengan hati-hati ia membungkus kotak itu. Itu adalah hadiah ulang tahun untuk seorang anak laki-laki bernama Jojo. Saat anak kecil itu melihat kotak itu, ia sangat bahagia dan berseru senang. Wah, prajurit kaleng! Terima kasih, Bu! Jojo mengeluarkan para prajurit itu di lantai dan memilih si prajurit terakhir sebagai kapten. Karena ia berbeda. Dan itu membuatnya istimewa. Jojo menaruhnya di puncak lemari di samping mainan kuda Nil, di mana prajurit itu bisa melihat satu beruang teddy coklat, anjing panjang selingki, astronot, kotak berlabel Jack, istana megah di mana ada angsa mengapung di danau, dan berdiri di pintu istana adalah gadis tercantik yang pernah si prajurit lihat. Ia jatuh cinta pada gadis itu karena seperti dirinya, ia hanya punya satu kaki. Aku tidak pernah melihat makhluk secantik itu. Lucy? Ya, tentu. Dia selalu berdiri di satu kaki. Dia balerina yang penuh tekad. Oh, maaf. Aku tidak bermaksud tidak sopan. Aku tidak sadar aku bicara terlalu keras. Oh, kau prajurit yang baik, rendah hati dan punya kehormatan. Suatu kehormatan, terima kasih. Satu hal lagi, karena kau di sini kau harus tahu, Jack dalam kotak itu jahat dan penuh tipu daya. Terima kasih atas nasihatmu, Pak Kudanil. Itulah katanya pada Pak Kudanil. Lalu ia bicara pada dirinya sendiri. Aku akan menjadikannya istriku. Tapi yang tidak disadari si prajurit adalah bahwa si gadis cantik adalah seorang balerina yang berdansa mengangkat kaki satunya tinggi-tinggi di udara untuk menari, dan karena itulah ia hanya bisa melihat hanya satu kaki saja dari tempatnya itu. Setiap tengah malam, saat jam berdentang 12 kali, semua mainan akan jadi hidup dan mereka akan bermain. Si prajurit kaleng bertekad bahwa di waktu itu ia akan mengunjungi istana dan melamar gadis cantik itu untuk menikahinya. Tapi satu hal lain yang tak disadarinya bahwa si Jack dalam kotak juga menginginkan si balerina untuk jadi istrinya. Tepat tengah malam, ia mulai melompat ke arah istana. Pertama, ia melompat dari lemari dan melewati banyak halangan. Akhirnya ia memanjat meja untuk mencapai istana. Tiba-tiba, tutup kotak Jack terbuka dan sebentuk wajah mengerikan melompat keluar dan menatap ke arah si prajurit kaleng. Aku Jack. Dia tidak sepadan denganmu, prajurit. Lagi pula, kau hanya punya satu kaki. Terjadi saat hening di antara mereka. Kau tinggal dalam kotak. Dia tinggal di istana. Menyerahlah. Si prajurit kaleng menatap ke arah istana. Si penari cantik telah memperhatikannya dan tersenyum. Ia mulai melompat ke arah istana. Prajurit kaleng. Jack mengatakan itu dengan kemarahan di matanya. Jangan pernah berharap pada yang bukan milikmu. Si prajurit mengacukan ancaman Jack itu. Baiklah, tunggu sampai besok. Hal-hal buruk akan terjadi. Angin jahat akan membawamu pergi. Dan dengan tawa jahat, ia menghilang. Kembali ke dalam kotak. Aku tidak akan mendengarkan apa kata Jack. Si prajurit kaleng menoleh ke arah istana dan si wanita cantik. Ia berbaring di samping danau, memperhatikan Lucy.
Akhirnya ia ketiduran. Dari sana, si prajurit bisa melihat seluruh ruangan dan Lucy si cantik tersenyum padanya. Jadi ia balas tersenyum, tapi ia tidak bisa melihat kotak Jack. Tiba-tiba, angin berhembus mengenai tirai. Tirai membuat si prajurit terpelanting ke belakang keluar dari jendela yang terbuka. Saat ia sedang jatuh, kata-kata Jack kembali terngiang. Angin jahat akan membawamu pergi. Dan ia mendengar tawa jahat Jack dalam angin itu. Prajurit kaleng kecil mendarat di trotoar. Lalu tetes-tetes hujan berat mulai berjatuhan. Tak lama kemudian air mulai mengalir ke bawah got di sampingnya. Hal buruk apa lagi yang akan terjadi padaku? Katanya pada dirinya sendiri. Seakan menjawabnya, dua anak laki-laki datang berlari di jalan. Mereka berpikir akan menyenangkan mengirim satu prajurit kaleng ke laut untuk penjelajahan. Mereka cepat-cepat membuat kapal kecil dari koran bekas dan menaruh si prajurit di sana. Mereka meluncurkan perahu itu ke dalam selokan. Si prajurit kaleng masih menyandang senapannya. Dia bertanya-tanya, Apa aku akan melihat penari cantikku lagi? arus besar mengayun perahu itu naik turun. Tiba-tiba perahu itu menukik dan meluncur ke dalam lubang. Si prajurit kaleng gemetar. Ia menggenggam senapannya erat-erat. Sebenarnya apa yang terjadi? Pasti Jack di balik semua ini. Di dalam lubang itu amat gelap. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang seperti lampu depan mobil. Saat perahu itu makin dekat, si prajurit baru sadar bahwa kedua lampu itu sebenarnya adalah mata. Itu mata tikus got yang besar dan jelek. Itu adalah patroli perbatasan. Ia berteriak, Paspor! Si prajurit tetap diam. Tangan si tikus got terulur untuk meraih paspornya. Tapi si prajurit terlalu cepat. Ia menabrakkan perahunya pada pagar jerami dan melesat pergi. Si tikus mengejar sambil berteriak, Hentikan dia! Hentikan dia! Dia belum bayar tol! Dia tidak punya paspor! Tapi arus air terus menerjang. Si prajurit kaleng dapat melihat cahaya siang di depan. Bebas, bebas. Aku mungkin bisa pulang untuk melihat senyumnya sekali lagi. Saat kapal kecil itu melaju ke arah cahaya, si prajurit mendengar suara. Itu adalah air terjun. Perahu kecil itu melayang ke udara. Jauh di bawahnya adalah sebuah kanal. Oh, jangan lagi. Walaupun ketakutan, ia menolak menutup mata. Perahu itu berputar dan menabrak permukaan air dan akhirnya perahu itu tenggelam. Si prajurit terlempar ke dalam air bergelora dan segalanya jadi gelap. Ia telah ditelan seekor ikan. Setelah si prajurit itu terbaring dalam perut ikan untuk beberapa jam, kilat menyambar. Lalu ia mendengar satu suara yang dikenalnya. Astaga, itu si prajurit berkaki satu. Ikan yang menelannya itu terpancing, dibawa ke pasar dan dijual pada Ibu Jojo. Saat si ibu memotong ikan, ia menemukan si prajurit kecil. Dengan hati-hati, si ibu mengeringkan si prajurit lalu menaruhnya dalam istana di samping si penari cantik dan pergi. Si prajurit melihat senyumnya dan hatinya meleleh. Ia berlutut untuk melamarnya agar menikah dan melihat kaki keduanya. Ia kecewa karena ia mengira gadis itu tidak akan berkata ya. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara lembut. Kau adalah Kapten Kaleng, bukan? Ya, benar, Bu. Aku ingin mengatakan sesuatu. Silakan, Bu. Aku mencintaimu sejak aku melihatmu di lemari itu. Maukah kau menikahiku? Si pria kaleng terkejut dan ia cepat-cepat bilang ya. Tapi saat itu jam menunjukkan tengah malam. Jack keluar dari kotaknya. Ia terlihat marah, murka membara di matanya. Ia cepat-cepat menghunus pedang dari kotaknya dan berkata, Sudah kubilang, jangan pernah berharap sesuatu yang bukan milikmu. Lucy adalah milikku, kini bersiaplah untuk mati. Si prajurit kaleng bangkit dan mengacungkan senapan yang ada pisau bayonetnya.
Mereka mulai bertarung di depan istana. Tiba-tiba, si prajurit mengaitkan ujung pisau dalam kotak Jack dan mengayunkannya ke arah perapian yang membara. Dengan teriakan keras, Jack jatuh ke dalam perapian dan tewas terbakar. Si prajurit Kaleng dan Lucy saling berpelukan. Dan mereka langsung ke istana untuk tinggal di sana. Sejak itu, mereka hidup bahagia